Udah dipukul juga, tapi mereka masih update iman tiap hari. Siapa tuh? Hana, Ayas, pernah nggak sih kalian ada di posisi dimana kalian harus milih? Kayak ikutin apa kata orang atau ngelakuin yang kita tahu itu benar? Pernah. Tapi itu karena sebenarnya bukan karena apa, tapi karena nggak berani aja. Takut jadi bahan omongan, takut dijauhin. Ya, jadi kayak gitulah. Iya, benar. Apalagi yang nyuruh itu orang yang terhormat atau orang yang punya jabatan. Jadinya tuh kayak nggak bisa nolak gitu loh. Iya ya, padahal kita tahu kalau yang diminta itu nggak sesuai sama apa yang Tuhan ajarin. Jadi serba salah. Mau nurut orang takut sama Tuhan, mau nurut sama Tuhan takut diomongin orang. Betul banget. Tapi ternyata situasi seperti ini juga pernah loh dialami oleh para rasul. Mereka tuh lebih memilih antara mau lebih taat kepada manusia atau lebih taat kepada Tuhan. Nah, ngomong-ngomong soal ini kayaknya bersangkutan deh sama pelajaran kita yang ke-6. Kira-kira apa tuh judulnya? Semua orang melakukannya. Yap, semua orang melakukannya. Kalian tahu gak ya isinya apa? Kurang tahu, makanya ini baru dibaca. Nah, bener banget. Kayaknya supaya kita lebih paham, kita harus baca dan kita cermati isi pelajaran ke-6 kita. Betul. Tapi sebelum itu, Nah, sebelumnya aku nggak lupa ingetin, buat kalian yang belum punya buku, bisa banget kontak Hope Channel Indonesia atau komen di Hope Channel Indonesia. nah bener banget. Supaya teman-teman Cornerstone nih juga punya buku yang sama kayak kita. Betul banget. Iya. Ayat intinya dulu aku baca kali ya. Ayat inti, kayak ayat inti nanti deh. Lebih baik kita kasih tahu dulu nih. Kalau misalnya kan bukunya pasti nggak langsung nyampe di rumah teman-teman Cornerstone. Jadi mendingan kita kasih tahu. Kita mau baca di kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 25 sampai 42. Langsung aja kita baca. Oke. Mulai dari siapa? Kamu boleh? Oke, Boleh aku lah. dari Hana. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar. Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Maka, pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu. Tetapi, tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dari juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi, seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu, ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas, yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan dicerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea.
yang menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti, bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Wah, ternyata apa sih isi cerita kita kira-kira? Dalam banget sih ini. Iya, benar dalam banget ya. Dan supaya kita lebih tahu lagi, mungkin bisa kali ya kita jabarin apa aja sih sebenarnya. Jadi cerita ini tuh dimulai saat para rasul yang sebelumnya di penjara ternyata tuh ditemukan lagi nih di bait Allah. Mereka nggak kabur atau sembunyi, tapi justru mereka tuh tetap mengajar orang banyak. Ini tuh bikin banyak banget para prajurit dan para pemimpin tuh kaget. Karena secara logika mereka harusnya berhenti setelah ditangkap. Nah akhirnya kepala pengawal datang menjemput mereka. Tapi menariknya mereka itu nggak pakai kekerasan. Karena takut reaksi orang banyak. Yang artinya di sini adalah pesan para rasul itu udah mempunyai pengaruh besar di masyarakat. Lalu mereka itu dibawa ke mahkamah agama dan dihadapkan ke imam besar. Di situ mereka ditegur keras karena tetap mengajar tentang Yesus, padahal mereka itu udah dilarang. Bahkan mereka dituduh seolah-olah menyalahkan para pemimpin atas kematian Yesus. Gimana menurut kamu? Menurut aku itu berarti emang pada dasarnya imam itu punya peran yang cukup kuat lah di masyarakat itu. Betul. Iya, benar. Iya, tapi tetap saja jalan Tuhan itulah yang Terbaik ya, Amin. yang terbaik. Nah, karena kita udah memaparkan nih, pastinya tuh kita kan butuh apa tuh namanya? Asupan jawaban dan Betul, narasumber, dan pastinya udah banyak banget nih pertanyaan dalam diri kita. Tapi santai dulu, ditahan Oke. dulu karena kita sekarang akan masuk ke dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Tahukah kamu, menurut survei, banyak remaja pernah kena atau bahkan melakukan tekanan dari teman. Atau biasa disebut peer pressure. 43% pernah maksa temannya melakukan hal yang sebenarnya mereka nggak nyaman. 41% pernah ikut ngejek orang yang mereka sebenarnya suka, cuma karena ikut-ikutan teman. Tapi, tekanan dari teman nggak selalu buruk kok. Sekitar 37% bilang itu bisa jadi positif atau negatif, tergantung situasinya. Tuh, pengaruh teman itu kuat banget kan? Bisa bikin kita melakukan hal buruk, tapi juga bisa dorong ke hal yang baik. Jadi, harus tetap hati-hati ya adik-adik. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, program ini hadir untuk kamu dan aku mempelajari Alkitab lebih dalam lagi nih. Dan kita sekarang bersama Pendeta Andreas. Shalom Iya, pendeta. shalom, shalom. Bagaimana kabarnya pendeta? Puji Tuhan, baik sekali. Gimana Wah. kalian? Oh ya, puji Kita Tuhan puji kita Tuhan juga baik. luar biasa pendeta. Amin. Kita udah semangat buat mempelajari pelajaran Cornerstone. betul. Pelajaran kita nih pada hari ini berjudul Semua Orang Melakukannya, dan ini merupakan pelajaran ke-6 dengan ayat inti yang diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan para rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Benar banget. Jadi pendeta, karena kita udah mempelajari ya sebelum ketemu nih dengan narasumber kita, Oke. dan kita juga udah baca ayat inti. Sekarang tuh ada sesuatu yang menggebu-gebu dari hati kita pendeta. Beuh. Bisa tebak? Ya belum dong. Oh kan belum. ditanya Jadi soalnya. kita mau siapin
beberapa pertanyaan. Tapi mulai dari aku dulu ya guys, Boleh. karena aku udah semangat banget nih. Jadi pendeta, aku mau tanya, dalam kehidupan nyata dalam kehidupan saat ini, apa contoh nyata lebih taat kepada Tuhan daripada manusia bagi anak muda? Oh, udah pertanyaannya. Oh, udah, pendeta, singkat aja. Iya, jadi memang pelajaran kita di pelajaran yang ke-6 ini membahas bagaimana tentang satu tekanan gitu ya kalau mau dibilang ya. Tekanan dalam satu lingkungan yang tadi pertanyaannya gimana sih lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Maka kalau pendeta boleh ambil contoh pada saat ujian aja deh. Ya, pada saat ujian ini udah sering nih kan, apalagi yang masih mau ujian apapun itu gitu ya dalam sekolah. Biasanya kalau misalnya sudah bingung jawabannya, sudah mulai ada teman-teman senggol. Gimana? Jawaban ini apa? Jawaban ini apa? Gitu kan. Mau jawaban nggak? Nih ada jawaban nih gitu ya contohnya. Apalagi yang baru selesai ujian untuk kelulusan sekolah gitu ya. Ini nih ada nih kunci jawabannya gitu ya. Mau nggak? Gitu, mau terima atau enggak? Nah terkadang dalam hati kita bahwa aduh gimana ya nih kalau misal dalam keimanan kita bahwa aduh nggak boleh nyontek gitu ya, nggak boleh dapat jawaban yang memang bukan berasal dari kemampuan sendiri gitu ya. Tapi bukan hanya itu saja, tapi juga bagaimana dalam usia-usia kita yang anak-anak konosto dimanapun kita berada, bagian yang remaja-remaja juga dalam berpacaran juga. Ya, ternyata berpacaran pun juga harus punya tekanan-tekanan tersendiri gitu ya, tekanan-tekanan sendiri. Karena bagaimanapun dalam berpacaran pun juga harus menjaga yang namanya satu kekudusan itu gitu ya. Jadi kalau misalnya kumpul sama teman-teman nanti kan ditanya, gimana udah begini belum gitu kan, nanya gitu ya. Padahal pada dasarnya adalah ya berteman aja gitu ya, berteman aja. Maka ternyata contoh nyatanya yang ada dalam lingkungan kita pun juga sangat relate dengan kehidupan kita, contohnya seperti itu. Tapi ternyata pada dasarnya dalam pelajaran kita bahwa semua orang melakukannya, tapi jangan kita mengikuti hal yang sama gitu ya. Jangan kita mengikuti hal yang sama. Mengapa? Karena Tuhan pun juga berbeda ya dengan dunia ini gitu ya, dengan dunia ini. Maka kita pun juga harus punya prinsip. Nah, terkadang kita teman-teman remaja, orang muda dimanapun kita berada, terkadang prinsip kita tuh gampang runtuh gitu ya. Kalau misalnya kayaknya nggak bakal ditemenin nih kalau misalnya nggak ikut sana gitu ya. Jadinya runtuh begitu aja. Nah itu yang harus kita hindari. Berarti kesimpulannya nggak boleh disetir temen ya, Betul. pendeta. Lebih baik disetir sama Tuhan. Amin. Oke, masuk sekali pendeta. Jadi kehendak Tuhan gitu lah. Iya benar. Next siapa yang mau bertanya? Mungkin Hana? Oke deh, aku. Nih, kenapa dalam bacaan kita, kenapa para rasul itu justru jadi gembira setelah mengalami penderitaan? Nah, itu kenapa tuh Pak Pendeta? Iya, kenapa ya? Padahal Iya, padahal kalau mau dibilang tuh kehidupan mereka tuh nggak mulus-mulus banget gitu ya. Iya. Padahal bisa dikatakan kalau dalam pembelajaran kita pun juga ya mereka pun dikatakan ya kalau boleh ya janganlah mereka sampai menyampaikan pekabaran ini gitu ya. Padahal ini adalah pekabaran baik sebenarnya gitu. Tapi ternyata kenapa rasul-rasul itu bergembira? Pelajaran kita menyatakan bahwa ternyata Tuhan itu ada bahkan menjadi seorang penolong bagi setiap orang-orang yang di dalam kesulitan. Ya, bahkan dalam masalah sekalipun gitu ya. Bahkan dikatakan dalam pelajaran kita ataupun di dalam ayat Alkitab ya, bahkan dikatakan bahwa ternyata pencobaan-pencobaan yang kita alami ini sebenarnya pencobaan-pencobaan yang biasa aja gitu ya. Pencobaan-pencobaan biasa, bahkan nggak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Ya, maka pelajaran kita juga menyatakan bahwa ya justru dalam penderitaan itulah kita dapat melihat bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja. Ya, jadi bukan hanya dalam keadaan pada saat kita gembira ya bagi teman-teman. Kadang-kadang kalau lagi gembira pun juga kita nggak melihat, bahkan kita nggak datang kepada Tuhan gitu kalau gembira. Ya justru kita lebih mementingkan apa yang menjadi kebahagiaan kita sesuai dengan egonya kita masing-masing. Tapi berbeda dengan keadaan Paulus dan juga teman-temannya pada saat itu, Petrus ya, dan juga rasul-rasul pada saat itu bahkan melihat dalam kesulitan, bahkan mereka pun juga meskipun membawa satu berita yang baik, satu berita yang istilahnya menusuk gitu ya, bahkan dikatakan jangan sampai seperti mereka gitu ya, tapi justru meskipun semakin ditekan, mereka semakin gembira karena mereka tahu bahwa
kebenaran itu akan semakin terungkap kalau misalnya semakin ditekan. Jadi mereka itu sebenarnya kayak sebenarnya jadi semakin bahagia karena penderitaannya itu demi nama Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Betul sekali. Kayak Iya. martir gitu. Oke. Bagus sih, tapi nih, kayaknya aku ada satu pertanyaan lagi deh pendeta. Boleh banget nih. Jadi gimana caranya kita bedain antara keberanian yang benar dari Tuhan dan sekedar dari keras kepala kita aja nih pendeta? Oke, ini juga yang kadang-kadang jadi istilahnya perdebatan di dalam batin masing-masing nih. Kira-kira mana sih yang benar gitu ya? Antara kita yang keras kepala aja atau mungkin emang ini karena Tuhan yang dorong kita untuk lakukan itu. Nah, jadi teman-teman konselor manapun kita berada, dalam pelajaran kita pada saat ini semua rasul-rasul bahkan semua para murid-murid Kristus pun juga mereka selalu bergantung kepada Tuhan sebelum mereka melakukan segala aktivitasnya. Amin. Ya, jadi kalau mau dikatakan gimana sih kita mau bedakan mana yang keberanian daripada Tuhan, mana yang hanya sekedar keras kepala, maka Tuhan pun juga akan memberikan pengertian kepada kita. Ya, karena kan dahulukan Tuhan dulu kan, ya kan. Dalam Alkitab kita dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah, Dan ya, kebenaran. ya, dan kebenaran ya bukan hanya cari kerajaan Allah tapi kebenaran dulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, pelajaran kita juga ada ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa ternyata Allah juga memberikan satu penyampaian ya, kalau kita buka dalam buku Cornerstone kita ya, kalau kita buka teman-teman juga melihat daripada buku Cornerstone-nya ya, di dalam bagian pojok itu dikatakan bahwa Allah itu memberikan tempat tinggal kepada orang-orang yang sebatang kara. Maka meskipun kita merasa sendiri dan berbeda ya, tapi kita menaruh semuanya itu kepada Tuhan, ya kita tetap bergantung kepada Tuhan, maka dikatakan semuanya itu bukan berasal daripada maunya kita, tapi sebenarnya apa yang sudah kita pelajari daripada firman Tuhan itu sendiri. Contohnya, diajak kita jalan-jalan, ya ayolah staycation contohnya, atau enggak liburan lah teman-teman gitu ya, tapi diambil waktunya, kalau cuma Sabtu Minggu aku bilang gitu ya, weekend ya, dan bilang weekend ya. Tapi hari Sabtunya jalan-jalan. Yang seharusnya hari Sabtunya ke gereja, ibadah ya, ke gereja. Ataupun kita datang ke rumah Tuhan, maka di saat yang sama kita kan mesti kasih tahu yang benar gitu pada mereka. Jangan dong, jangan gitu dong gitu ya. Ayolah hari Sabat kita ibadah lah gitu ya. Kita ibadah sama-sama. Lalu teman-teman kita katakan, udah nggak apa-apa kan, ke alam kan juga kita ibadah gitu ya. Wah, tapi ternyata enggak gitu ya, enggak seperti itu. Tetap kita harus datang ke rumah ibadah untuk datang kepada Tuhan. Maka beda lagi sama yang namanya keras kepala. Kalau keras kepala udah tahu salah, tapi tetap digas terus ya, dijos terus gitu ya. Maksa argumentasinya sehingga nggak nyambung dengan firman Tuhan yang sudah dipelajari. Jadi ada istilahnya eksegesis sama pendeta, lupa satu lagi apa ya. Jadi firman Tuhan yang kita bawa keluar atau firman Tuhan yang kita paksakan sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, itu beda cara pemahamannya. Maka untuk membedakannya itu yang paling penting adalah bagaimana kita lakukan sama seperti rasul-rasul yang lain adalah meminta pertolongan Tuhan terlebih dahulu sebelum melaksanakan semua aktivitas kita. Terima kasih Pendeta sudah menjawab pertanyaan kami. Sekarang kira-kira kalian kepo gak dengar pendapat dari teman-teman kita? Kepo sih pasti. Kepo. Nah, langsung aja kita akan menyaksikan pendapat teman-teman kita dalam segmen Apa Pendapatmu? Nama saya Kevin Etiulok Saribu, saya berasal dari Jemaat Kebayoran. Perkenalkan, nama aku Samuel Hamunang Hari Wijaya Surya, aku dari Jemaat Kebayoran. Perkenalkan, nama saya Joflin Anggita, saya dari Jemaat Kebayoran. Perkenalkan, nama saya Antoni Kristiano dari Jemaat Kebayoran. Terkadang saya harus melihat situasi terlebih dahulu, jadi jikalau arus itu menyimpang atau negatif, saya memilih untuk membuat pendapat saya sendiri. Tapi kalau misalnya arus itu positif, kita harus mengikuti arus tersebut. Jadi jangan sampai arus itu positif kita malah buat pendapat kita sendiri. Jadi pengalaman juga teman-teman saya, apalagi sekarang kan zaman sekarang, teman-teman saya orang Advent tapi malah minum kopi. Dia ngajak-ngajak saya, tapi kita harus membuat bahwa
minum kopi itu tidak baik. Jadi kadang kita harus buat keputusan kita sendiri. Jujur kalau saya sendiri ya Kak, kalau misalnya memang tawarannya itu baik, saya ikut-ikut aja, tapi memang saya cek dulu. Tapi kalau misalnya menurut saya, aduh ini udah melenceng dari arah kebenaran, mungkin saya mau memiliki komitmen sendiri, menentukan jalan sendiri, terus memberitahu teman saya bahwa itu memang jalan yang tidak baik. Contoh pengalamannya, karena kebetulan saya bersekolah di asrama tuh, jadi di asrama ini kayak ada teman-teman yang menawarkan hal-hal yang tidak baik begitu. Terus saya menolaknya dan menentukan komitmen sendiri, gitu Kak. Kalau aku sih tergantung dari kondisinya dulu sih. Semisalnya ada apa ya, kayak ada acara nih, tapi dia arahnya tuh ke arah negatif. Itu biasanya sih aku bakalan nolak ya. Aku bakalan punya komitmen sendiri kayak, enggak, makasih, aku nggak ikut dulu. Kalau semisalnya ada acara nih dan ternyata acara ini tuh tujuannya baik, jadi ya udah aku ikutin aja gitu. Sebenarnya sih tergantung kondisi, tapi lebih sering ke berbeda pendapat. Jadi dari pengalamannya itu, saya pernah tuh di sekolah ada acara, tapi teman-teman saya tuh banyak kayak males atau gak mau ikut acaranya. Tapi saya bilang kayak mendingan ikut aja deh, karena buat nilai juga bagus gitu. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, kan kita udah dengar tuh pendapat teman-teman kita di sana. Aku Iya. boleh lah ya minta pendapat kita semua di sini. Boleh banget. Nih aku kasih pertanyaannya ya. Di setiap situasi, kamu biasanya tuh tipe yang ikutin arus atau kamu tuh bisa berani beda pendapat? Gimana? Mulai dari siapa nih? Anda mau nanya siapa? Setelah Ayas boleh, Hana boleh. Atau apa? Tahan dulu. Pak Pendeta dulu. Apa, Pendeta dulu aja nggak apa-apa. Pendeta dulu gimana nih, Pendeta? Iya. Kalau Apalagi, sebentar Pendeta. Apalagi Pendeta udah bukan Gen Z ya. Oh iya, itu bisa. oh iya bukan ya? Gimana tuh Pendeta pengalamannya? Kalau misalnya dulu pendeta suka ikut arus. Suka ikut arus dulu. Oh dulu. Ya, Emang sekarang? karena takut nggak punya teman. Iya. Tapi sekarang udah bisa berdiri sendiri. Oke, berarti udah gak ada temen? Ah, bukan. Oh, Tetap. Nggak ada. Siapa nih selanjutnya? Boleh, Hana? Kalau aku jujur Lin ya, ada saat ikut arus, ada saat nggak ikut arus. Tapi kalau misalnya dalam lubuk hati terdalam, pengennya nggak ikut. Tapi kalau nggak ikut kan jadi kayak aneh banget nggak sih? Yang lain pada ngapa-ngapain, aku di sini gitu-gitu aja. Oke, paham. Kalau Ayas? Aku sama sih sebenarnya kayak Hana. Lebih ke tergantung ya. Kalau Oh, iya misalnya sih. teman-teman aku bawa ke arah yang positif, ya aku Ikut. pasti ikut. Kan ada istilah FOMO, fear of missing out. Jadi itu Yes. kayak relate banget sebenarnya sama kehidupan kita anak muda. Tapi kalau dibawa ke arah negatif, aku nggak mau. Iya. Iya. Kalau Aina gimana? sebenarnya sama sih jawabannya kayak kalian. Tergantung kondisi sebenarnya. Oh benar. Iya kan? Berarti yang beda pendeta sendiri. Iya, pendeta sendiri. Iya, Iya. pendeta. Nggak apa-apa, tapi aman banget pendeta. Itu kan bukan pengalaman Gen Z ya. Jadi agak beda. Nah, pendeta, karena kita udah memberikan pendapat kita juga udah dengerin nih pendapat teman-teman kita. Sekarang kami ingin meminta pendeta untuk memberikan kesimpulan. Baik, menjadi satu kesimpulan di dalam pelajaran kita di pelajaran yang ke-6, semua orang melakukannya, merupakan satu cerita, bahkan menjadi satu pola pikir bagi kita, seluruh konosa dimanapun kita berada, bahwa ternyata kita harus memiliki satu prinsip yang selalu berpegang teguh di hadapan Tuhan. Petrus dan juga rasul-rasulnya bukan hanya sekedar untuk bertahan di dalam Tuhan, tapi mereka yang menyatakan bahwa bersama dengan Tuhan itu adalah jalan yang benar. Terkadang kita merasa tertekan oleh karena lingkungan kita, bukan karena kita nggak bisa untuk keluar daripada lingkungannya, tapi karena kita takut kalau misalnya kita tidak punya teman, kita terjauh daripada lingkungan kita atau komunitas kita. Tapi ingat bahwa ternyata Yesus pun juga hanya bersama dengan 12 muridnya. Dia hidup bukan karena kesendiriannya saja, tapi dia juga selalu bergantung kepada Bapaknya di surga. Begitu juga dengan kita, anak-anak Cornerstone, kita harus juga bergantung kepada Bapa kita di surga. Meskipun Yesus hanya bersama dengan 12 muridnya, kita pun juga tidak akan tinggalkan sendirian. Tapi kita juga akan disediakan, kita akan diberikan teman kita untuk selalu bertahan di dalam masa-masa akhir ini, terlebih khusus untuk menunggu kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi.
Oke, terima kasih pendeta. Oh ya, pada saat ini kita ingin meminta pendeta juga untuk mendoakan pelajaran Cornerstone kita, teman-teman yang menyaksikan dari rumah, dan tentunya kami yang ada di studio. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Allah Bapa, oleh karena pembelajaran di pelajaran Cornerstone yang ke-6, bagaimana kami dapat mempelajari bahwa kami tidak hidup hanya seorang diri saja, tapi kami mempunyai Kristus yang selalu akan menopang kami dalam segala situasi dalam kehidupan di masa-masa akhir ini. Kami akhirnya percaya bahwa meskipun kami hidup untuk berbeda daripada dunia ini, namun ajarilah kami untuk dapat tetap setia dalam tangan pengasihan Tuhan, dan terlebih khusus menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada. Berkatilah seluruh anak Cornerstone, baik yang ada di studio maupun yang dimanapun kita berada pada saat ini menonton akan tayangan Cornerstone ini. Kayak Engkau berikan berkat yang sama seperti kami rasakan, sebagaimana Tuhan telah memberkati kami di masa-masa yang lalu. Inilah doa kami Allah Bapa, karena kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kiranya teman-teman Cornerstone dapat mengerti pelajaran kita pada pelajaran ke-6 ini. Nah, kalau gitu, sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.